Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi di mini tryout dan pembahasan untuk tes P3K penyuluh pertanian. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang selama ini menunggu pengumuman formasi P3K di daerahnya masing-masing, dan sekarang pengumumannya itu sudah keluar. Untuk teman-teman yang mungkin masih menunggu karena formasinya belum keluar, mungkin bisa diisi juga dengan belajar sambil menunggu. Dan untuk teman-teman yang sudah melihat formasi di daerahnya masing-masing, silahkan lebih giat lagi untuk belajar, semoga mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi terbaru tentang tes P3K, penyuluh pertanian, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke bagian ke-11 untuk unit tryout dan pembahasan untuk tes P3K penyuluh pertanian. Seperti biasa, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, ya, nomor 71. Jadi ada 3 poin di sini. Yang pertama itu potensi produktivitas dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lain. B. Perilaku dan non perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. C. Dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan lingkungan usaha tani. Nah, yang ditanyakan adalah poin di atas adalah unsur yang berhubungan dengan informasi faktual mengenai titik-titik dalam penyusunan program penyuluhan. Jadi ini berkaitan dengan penyusunan program penyuluhan. Teman-teman ketahui dari penyusunan program penyuluhan pertanian itu dia terdapat pada Permenpan nomor 47 2016 kalau tidak salah. Oke teman-teman, silahkan dilihat jawabannya di sini yang benar apa. Ya, jawaban yang benar di sini yaitu C, yaitu informasi faktual mengenai keadaan. Nah, ini penjelasannya. Jadi di sini yang termasuk dalam keadaan yaitu di mana keadaan ini dia itu berisikan data dan informasi faktual. Nah, mengenai poin-poin di atas yaitu potensi produktivitas, kemudian perilaku dan non perilaku, kemudian dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan dan lingkungan usaha tani. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa penyusunan program itu dia itu memperhatikan unsur, kemudian tahapan dan proses penyusunan program. Nah, dari unsur ini juga dia terbagi. Jadi unsur ini terdiri dari keadaan, kemudian tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan yang dirumuskan pada saat penyusunan program penyuluhan pertanian. Nah, ini dia terdiri dari keadaan, tujuan, dan permasalahan. Jadi soal yang ditanyakan tadi itu dia berkaitan dengan keadaan. Ini dia keadaan teman-teman. Jadi faktor-faktor yang berhubungan dengan informasi faktual tentang keadaan. Jadi selain keadaan, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada juga substansi dari unsur itu, yaitu tujuan, kemudian permasalahan, dan rencana kegiatan, yang dimana masing-masing ini juga memiliki poin-poin. Nah, ini untuk tujuan. Teman-teman ketahui tujuan di sini itu memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun yang berkaitan dengan ini perilaku dan non perilaku, kemudian dukungan sistem penyelenggaraan dan lain-lain, kemudian upaya menciptakan lingkungan usaha tani dan lain-lain. Kemudian ada juga permasalahan, yang dimana permasalahan ini dia berkaitan dengan perilaku dan non perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini faktual dengan kondisi yang akan dicapai. Kemudian ada juga yang keempat, yaitu rencana kegiatan, yang dimana rencana kegiatan ini disajikan dalam bentuk matriks. Ini dia bentuk matriks rencana kegiatan penyuluhan
Dan matriks kemudahan pelayanan pengaturan berisikan apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan, sasaran, cara, siapa yang melakukan, di mana, kapan, dan berapa biaya yang diperlukan. Jadi teman-teman ingat lagi bahwa dalam penyusunan program penyuluhan pertanian itu dia memperhatikan unsur, kemudian ada tahapan dan proses penyusunan, yang dimana ketiga poin ini juga dia terbagi lagi nanti, yang dimana untuk yang pertama unsur itu dia terdiri dari keadaan, dia memperhatikannya keadaan, kemudian tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat langsung di Permenpan nomor 47 tahun 2016 tentang penyusunan program penyuluhan pertanian. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nomor 72. Di sini ada 5 poin juga. Kelembagaan penyuluhan pemerintah swasta dan swadaya, kemudian kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, ketenagaan penyuluhan pemerintah swasta dan swadaya, kemudian penyelenggaraan penyuluhan berkaitan dengan materi, metode, dan peran serta kerjasama. Kemudian poin kelima, prasarana dan sarana serta pembiayaan penyuluhan pertanian. Nah, poin di atas adalah tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian yang dilakukan sesuai aspek perumusan keadaan pada tingkat titik-titik. Jadi yang ditanyakan di sini yaitu aspek perumusan keadaan di atas itu dia itu berdasarkan pada tingkat apa. Jadi ada tingkat nasional atau pusat, kabupaten atau kota, kemudian tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, dan semua tingkatan. Jadi teman-teman tinggal lihat ini sesuai dengan tingkatan apa. Oke, jadi jawaban yang benar di sini yaitu teman-teman yaitu tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, ini penjelasannya. Ini dia. Jadi perumusan keadaan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi kualitatif dan kuantitatif. Nah, di mana penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi tersebut yang meliputi aspek sebagai berikut. Ini dia aspek tadi yang ditanyakan. Jadi aspek-aspek yang ditanyakan ini merupakan aspek pada tingkat pusat atau aspek perumusan keadaan pada tingkat pusat. Jadi nanti ada tingkat pusat, ada tingkat pusat, kemudian ada juga untuk tingkat kecamatan dan sampai ke bawahnya, teman-teman. Ini ada tingkat desa, tingkat kecamatan. Jadi ada 3 yaitu tingkat nasional, kemudian tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan. Jadi masing-masing memiliki aspek. Nah, yang ini yaitu aspek untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Oke, lanjut teman-teman, nomor 73. Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan dalam penyusunan program penyuluhan adalah APRA atau Participatory Rural Partial, kemudian B Smart dan ABCD, C Lakususi atau latihan kunjungan supervisi, dan D survei. Teman-teman silakan dilihat. Yang ditanyakan di sini yaitu prinsip yang digunakan. Ingat itu teman-teman, prinsip, bukan metode, karena prinsip yang digunakan dan metode yang digunakan itu berbeda dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Jadi jawaban yang benar di sini yaitu B, teman-teman, yaitu prinsipnya yaitu SMART dan ABCD. Nah, ini dia. Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan meliputi kriteria SMART dan ABCD. Jadi dari prinsip ini juga nanti dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan itu atau kelurahan itu juga berbeda. Ini dia teman-teman untuk pelaksanaannya.
Jadi teman-teman ingat lagi prinsip yang digunakan yaitu prinsip SMART dan ABCD. Sedangkan kalau teman-teman pernah mendengar kata ini participatory rural appraisal, ini sebenarnya dia digunakan juga dalam penyusunan program penyuluhan, tapi ini merupakan metode yang digunakan yaitu metode PRA. Jadi teman-teman jangan sampai keliru. PRA ini merupakan metode yang digunakan, kemudian SMART ini yaitu prinsip. Sama-sama digunakan dalam penyusunan program penyuluhan. Oke, next nomor 74. Yang tidak termasuk pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian penyuluh pertanian adalah A. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, B. Sekretaris Daerah Provinsi bagi penyuluh daerah provinsi, kemudian C. Sekretaris Daerah Kabupaten bagi penyuluh daerah kabupaten, dan D. Camat. Yang ditanyakan di sini yaitu tentang pemberhentian penyuluh pertanian. Jadi pejabat yang berwenang itu siapa teman-teman untuk menetapkan keputusannya. Jadi jawaban yang benar di sini yaitu D teman-teman, yaitu camat. Jadi camat itu tidak termasuk pejabat yang berwenang untuk menetapkan keputusan pemberhentian penyuluh pertanian. Lihat pejabat. Nah, ini dia pejabat yang berwenang. Ada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, kemudian Sekda Provinsi, kemudian Sekda Kabupaten Kota. Oke, next nomor 75. DUPAK atau yang kita sering kenal dengan nama Daftar Usul Penilaian Angka Kredit beserta lampirannya harus sudah diterima oleh pejabat pengusul paling lambat tanggal 10 Januari untuk kenaikan pangkat periode apa? A. Maret, B. April, C. Mei, dan D. Juni. Jadi ini berhubungan dengan pengusulan atau pengusulan pangkat, pengusulan berkas untuk kenaikan pangkat. Jadi yang ditanyakan di sini untuk periode apa yang dimana diusulkan itu paling lambat tanggal 10 Januari. Apakah periode Maret, April, Mei, atau Juni? Ya, jadi jawaban yang benar di sini yaitu B teman-teman, yaitu periode April. Nah, ini dia. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh pejabat pengusul paling lambat tanggal 10 Januari untuk kenaikan pangkat periode April. Dan paling lambat 10 Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober dalam tahun yang sama. Oke teman-teman, nomor 76. DUPAK beserta lampirannya yang telah ditandatangani oleh pejabat pengusul harus sudah diterima oleh pejabat penetap angka kredit paling lambat akhir ... untuk kenaikan pangkat periode apa? Jadi A. Januari, B. Februari, C. Maret, dan D. April. Jadi ini berkas yang sudah ditandatangani yaitu dari berkas yang diusulkan tadi. Kemudian ketika sudah ditandatangani harus juga diterima oleh pejabat penetap. Tadi kan ditandatangani harus diterima oleh pejabat pengusul. Kemudian setelah pejabat pengusul menandatangani, kemudian proses berikutnya itu diserahkan ke pejabat penetap angka kredit. Nah, waktu yang diberikan itu kapan paling lambat? Jadi A. Januari, B. Februari, C. Maret, dan D. April. Jadi jawaban yang benar di sini yaitu A teman-teman, Januari. Nah, ini penjelasannya. DUPAK beserta lampirannya yang telah ditandatangani oleh pejabat pengusul harus sudah diterima oleh pejabat penetap angka kredit paling lambat akhir Januari teman-teman untuk kenaikan pangkat periode April. Ini dia periode April. Dan paling lambat akhir Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober untuk tahun yang sama. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu keuntungan dari jabatan fungsional itu dia bisa memberikan usul untuk kenaikan pangkat 1 tahun itu bisa 2 kali. Nah, untuk penyuluh pertanian itu dia bisa 2 kali, yaitu pada periode April
dan periode Oktober. Nah, ini untuk syarat-syarat berkas yang paling lambat dia harus diterima itu ini dia. 10 Januari untuk periode April dan 10 Juli untuk periode Oktober. Nah, begitu juga dengan berkas yang sudah diusulkan tadi yang telah ditandatangani, kemudian proses selanjutnya untuk penetapan angka kredit itu harus diserahkan juga untuk pejabat penetap angka kredit itu paling lambat akhir Januari juga untuk periode April dan akhir Juli juga untuk periode Oktober. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nomor 77. Kegiatan pengembangan diri penyuluh pertanian melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, peningkatan mutu dan profesionalisme penyuluh pertanian agar menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian adalah titik-titik. Yang ditanyakan di sini yaitu definisi dari di atas ini. A. Pengembangan diri, B. Pengembangan kompetensi, C. Pengembangan profesi, dan D. Pengembangan bakat. Jadi jawaban yang benar di sini yaitu C teman-teman, yaitu pengembangan profesi, yaitu merupakan kegiatan pengembangan diri penyuluh pertanian melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, peningkatan mutu dan profesionalisme penyuluh pertanian agar menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian. Nah, ini dia definisinya. Oke, lanjut nomor 78. Jadi tulisan hasil penelitian atau pengembangan pokok yang ditulis secara padat dengan kalimat yang mudah dimengerti, dipahami, menarik untuk dibaca dan umumnya untuk konsumsi masyarakat umum adalah pengertian dari A. Karya tulis ilmiah populer, B. Karya tulis atau karya ilmiah hasil gagasan sendiri, C. Karya tulis atau karya ilmiah hasil pengkajian, dan D. Karya tulis ilmiah. Jadi memang karya tulis ilmiah ini ada bermacam-macam teman-teman. Tinggal teman-teman memilih atau membuat definisi khusus untuk pengertian masing-masing. Jadi di sini jawaban yang benar yaitu A teman-teman, karya tulis ilmiah populer. Jadi penjelasannya, karya tulis ilmiah populer itu adalah tulisan hasil penelitian atau pengembangan atau pokok yang ditulis secara padat dengan kalimat yang mudah dimengerti, dipahami, menarik untuk dibaca dan umumnya untuk konsumsi masyarakat umum. Ini dia. Next 79. Tulisan hasil pokok pikiran yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analis permasalahan, kesimpulan, dan saran-saran pemecahannya adalah pengertian dari A. Karya tulis ilmiah populer, B. Karya tulis atau karya ilmiah hasil pengkajian, C. Karya tulis atau karya ilmiah hasil gagasan sendiri, dan D. Karya tulis ilmiah. Jadi untuk opsi A ini sudah tidak termasuk karena tadi sudah merupakan pengertian karya tulis ilmiah di soal sebelumnya, jadi ini tidak termaksud opsi A. Jadi teman-teman tinggal pilih antara opsi B, C, dan D. Jadi jawaban yang benar di sini yaitu C teman-teman, karya tulis atau karya ilmiah hasil gagasan sendiri. Ini dia pengertiannya. Karya tulis atau karya ilmiah gagasan sendiri yaitu tulisan hasil pokok pikiran yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analis permasalahan, kesimpulan, dan saran-saran pemecahannya.
Next, nomor 80. Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang penyuluhan pertanian adalah A. Organisasi konsultasi profesi, B. Komisi profesi, C. Komisi penyuluhan pertanian, dan D. Organisasi profesi. Teman-teman lihat lagi definisinya di sini, yaitu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian. Oke teman-teman, lihat jawaban yang benar apa? Dan jawaban yang benar di sini yaitu D, teman-teman, organisasi profesi, yang dimana definisinya sendiri yaitu organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang penyuluhan pertanian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk mini tryout dan pembahasan tes P3 ke penyuluh pertanian. Kita ketemu lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sedang menunggu informasi atau formasi di wilayah masing-masing, semoga cepat keluar dan semoga formasinya juga ada. Tetap semangat, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.